Ketemu lagi sama aku Muti di Universitas Pendidikan Indonesia. Sekarang aku lagi sama salah satu narasumber dari Fakultas Pendidikan Teknologi dan Kejuruan yang akan sharing dengan kita tentang bagaimana perkuliahannya. Nah, boleh perkenalkan dirinya dulu, Teh? Perkenalkan, nama saya Silmi Farah Fauziah dari jurusan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, Fakultas Pendidikan Teknologi dan Kejuruan. Jadi kita ketemu sama Teh Silmi dari jurusan PKK. Nah, sekarang Teh mau nanya nih, gimana PKK itu kuliahnya seperti apa? Pelajarannya tuh apa gitu? Apa aja? PKK itu Pendidikan Kesejahteraan Keluarga. Memang orang-orang masih jarang ya mendengarnya, karena jurusan ini jurusan yang mempelajari tentang seluk-beluk keluarga, tentang pelayanan sosial ke masyarakat. Jadi benar-benar berhubungannya dengan keluarga dan sosial. Untuk pelajarannya juga pastinya mata kuliahnya berhubungan dengan keluarga, seperti contohnya ada komunikasi keluarga, ada pendidikan kesejahteraan keluarganya, ada manajemen sumber daya manusianya, masih banyak lagi. Jadi berhubungan sama keluarga itu sendiri yang dekat banget sama kita ya, keluarga. Betul. Nah, terus Teh ada mata kuliah favorit Teh gitu apa? Mata kuliah banyak ya, karena memang di sini passionnya Silmi juga sesuai gitu. Jadi ada satu mata kuliah yaitu kesejahteraan sosial. Itu memang kita menekankan tentang pelayanan sosial ke masyarakat, seperti ke panti jompo, ke panti asuhan. Jadi kita itu mempelajari seperti psikologinya mereka, tetapi berhubungannya dengan pelayanannya gitu. Jadi kita nambah itu ya Teh, pengalaman juga di luar gitu ya Teh, ke panti jompo kayak gitu ya. Nah, terus Teh ada nggak sih mitos-mitos yang dilayangkan sama orang di luar tentang jurusan ini? Mitos ya, mungkin sebelum masuk itu orang-orang banyak yang apa ya namanya, melihat jurusan ini itu prospek kerjanya tidak ada, karena orang-orang mikir setelah masuk ini pasti jadi ibu rumah tangga gitu, karena kan belajarnya tentang keluarga ya. Padahal itu tuh salah semua. Setelah dijelaskan, difahami semuanya, itu prospek kerjanya yang paling banyak malah di prodi kita gitu, karena kita itu linearnya bisa kemana aja, bisa ke BUMN, bisa ke pemerintahan, bisa ke swasta ataupun yang lainnya gitu. Nah, lanjut ya Teh, kalau misalnya alumninya sendiri itu banyaknya kerjanya di bidang apa dan di mana? Alumninya sendiri setahu saya itu sangat banyak yang bekerja di pemerintahan, seperti Dinas Sosial, Kementerian Sosial, BNN. Jadi kita itu berhubungannya lebih ke pemerintahan gitu, tapi tidak jarang juga yang masuk ke ke swasta gitu. Hal-hal yang dia masuk ke swasta, misalnya di bank, tapi di banknya itu berhubungan dengan customer. Jadi kita karena belajar tentang komunikasi juga, jadi ditempatkan dimanapun kita masih bisa gitu. Jadi luas banget ya prospek kerjanya dari jurusan PKK ini. Nah, Teh mau nanya lagi tentang tugas-tugasnya nih Teh. Tugas-tugasnya kayak gimana? Ya. Kalau tugas sama sih dengan jurusan ataupun fakultas yang lain, tapi memang di jurusan kita itu tidak berat ya, karena kalau di jurusan lain kan harus ada penelitian lah, harus ada apa. Kalau di kita itu lebih ke observasi. Satu tugas yang sangat berat itu memang lebih ke pelayanannya. Jadi tugas itu harus memberikan dampak positif ke masyarakat secara langsung terlihat oleh kita gitu. Itu yang memang agak susah sih itu tugasnya. Ya. Tapi secara keseluruhan itu nggak susah amat gitu ya. Iya. Nah, tantangan terberatnya Teh waktu kuliah? Kuliah mungkin yang tadi ya, kita melakukan observasi. Contohnya tuh kayak kemarin Silmi melakukan observasi ke suatu panti jompo. Itu kita nanganin satu nenek-nenek yang dia memiliki keterbelakangan mental, tapi tetap harus bersosialisasi gitu. Nah, kita lebih menjadi sebagai teman bagi nenek itu, benar-benar mendalami bagaimana situasi emosionalnya. Hal-hal yang kayak gitu akhirnya lambat laun nenek itu bisa paham, bisa bersosialisasi juga. Itu yang agak-agak berat gitu kemarin itu. Tapi nambah apa ya, pengalaman gitu ya, interaksi sama orang-orang baru gitu. Nah Teh, kalau di PKK sendiri itu ada konsentrasi gitu? Konsentrasi ada, mungkin orang-orang lihat di PKK itu cuman keluarga aja gitu, padahal kita punya 4 konsentrasi. Yang pertama itu ada
akomodasi perhotelan. Itu nanti untuk prospek kerjanya berhubungan dengan perhotelan ataupun menjadi guru perhotelan. Terus yang kedua ada prakarya. Prakarya itu seperti guru-guru prakarya di SMP, SMA ataupun nanti dia bisa berwirausaha. Nah, yang ketiga itu ada ilmu keluarga. Itu benar-benar menguasai atau mempelajari tentang keluarga gitu ya. Dan yang terakhir pelayanan pekerjaan sosial ya, Peksos. Nah, Peksos ini lebih mengedepankan tentang pekerjaan sosial. Nanti kita terjun ke masyarakat, menangani permasalahan-permasalahan sosial seperti itu. Jadi dari konsentrasinya aja kelihatan luas banget gitu ya, cakupannya, nanti prospeknya, terus yang dipelajari juga luas banget gitu ya Teh. Itu bisa diambil di semester berapa Teh? Itu kita diambil semester 4. Ya, jadi semester 1 sampai semester 3 kita belajar umum tentang PKK-nya sendiri, nanti semester 4 baru diarahkan mau kemana. Itu bebas milihnya ya Teh? Iya, bebas. Teh, ada tips and trick ya Teh dari Teteh untuk para maba gitu yang baru masuk ke PKK? Tips and trick ya, karena memang jurusan kita itu jurusan yang sepi peminat dari survei-survei yang udah Silmi lihat juga. Jadi sebenarnya untuk masuk ke jurusan ini tuh sangat mudah, apalagi kalau buat anak-anak mahasiswa baru, calon mahasiswa baru yang mau intinya kita kuliah dulu gitu, karena jurusan itu nanti bisa menyesuaikan pekerjaan pun atau minat bakat itu bisa menyesuaikan. Jadi tips and triknya yang penting kita ikhtiar dulu, belajar dulu, apalagi SBMPTN ya, saingannya sangat banyak sekali. Dan kalau dari Silmi sendiri penempatan pemilihan jurusan, kalau mau yang pertama itu jurusan yang memang benar-benar diminati, dan yang kedua itu jurusan-jurusan yang sepi peminat tetapi masih bisa masih bisa berkesinambungan lah dengan jurusan yang pertama gitu. Jadi strateginya itu kemarin kayak gitu. Banyak orang-orang yang masuk alhamdulillah dengan strategi yang itu. Jadi itu buat pesan-pesan buat adik-adik gitu ya, adik-adik calon mahasiswa baru yang mau kuliah gitu ya. Nah Teh, ada harapan dan rencana Teteh di kedepannya kayak gimana Teh? Untuk Silmi sendiri harapannya bisa lulus cepatnya ya. Amin. Lulus cepatnya dan insya Allah kalau misalnya memang Allah menakdirkan, Silmi ingin membuat sebuah yayasan sosial sama daycare itu untuk orang-orang yang memang membutuhkan gitu. Karena nyatanya sekarang di Indonesia itu banyak orang-orang yang memiliki permasalahan sosial gitu. Semoga harapan dan rencana Teteh terwujud ya. Amin. Terima kasih banyak Teteh sudah meluangkan waktunya. Terima kasih teman-teman. Segitu sharing-sharing kita hari ini. Dadah.